kita geser batasnya ini karena Excel-nya ada di belakangnya. Ya, 1, 2, 3-nya biar kelihatan, kita geser lagi. Oh, sudah. Tidak mungkin, berarti ini harus diperkecil. Oke, ini isinya 5. 5 berarti seharusnya 100, seharusnya 325. Coba kita run. Ternyata menurut program yang sudah selesai ini, jumlah 5 bilangan ganjil yang pertama dalam daftar adalah 260. Oh, ini 260 bukannya 325. Coba kita ganti sekarang. Kalau kita ganti dengan 3. Kalau diganti dengan 3, harusnya 229. Kita run. Ternyata ini 160. Jadi tidak cocok. Oke. Kita tidak akan menganalisis dari hasilnya ini karena itu sebenarnya sudah menunjukkan kesalahan juga ya, karena ternyata batasnya ini ada selisih. Kalau seharusnya jumlahnya pada baris kelima, ternyata programnya menghasilkan yang keempat. Harusnya di baris yang ketiga, ternyata dia ada di baris yang kedua. Untuk sementara tidak pakai Excel ini, tapi akan kita analisis menggunakan cara debugging. Ya, kalau seperti ini berarti kemungkinan kesalahan ada pada perhitungan ada berapa bilangan ganjil yang pertama, atau pada penjumlahannya. Jadi dari baris pertama sampai ke 7 jelas nggak ada salah ya, karena itu hanya komentar. Baris ke 9 sampai ke 17 ini juga tidak mungkin ada yang salah, karena belum melibatkan perhitungan, hanya inisialisasi. Jadi mulai dari for saja, ini kita jadikan breakpoint. Nah, kita beri breakpoint, warnanya merah, siap berhenti di situ. Baru nanti perjalanannya ini akan kita hitung. Ini kalau melihat baris-baris programnya, setiap kali ketemu I yang merupakan elemen dari angka, dia akan memeriksa I-nya itu ganjil atau bukan. Ini ya, di sini meriksanya. Kalau ganjil, maka banyaknya bilangan ganjil ditambah 1. N ganjil ini ditambah 1. Tentu saja N ganjilnya ini juga dipakai untuk membatasi loopingnya. Kalau hanya 3 bilangan ganjil yang pertama, maka bilangan ganjil yang keempat tidak ikut dijumlahkan atau loopingnya sudah berhenti saja. Jadi tidak perlu looping untuk semua nilai I. Maka di sini ada break. Kemudian kalau masih memenuhi syarat itu, baru jumlah bilangan ganjilnya itu dihitung pakai ini. Tapi kalau sudah mencapai nilai yang diinginkan, kalau 3 ya 3, kalau 5 ya 5, maka penjumlahan tidak dilakukan. Ya, ini. Coba kita gunakan pertamanya 3 saja. Pertamanya 3, kemudian kita lakukan debugging. Jadi kita mulai dari sini, debug file. Oke, ya, dia sudah siap untuk menjalankan breakpoint ini yang ada di baris 18. Oke, ini kita
Jalankan run current line. I-nya yang pertama yaitu 95. Diperiksa 95 itu ganjil atau bukan. Kalau ganjil berarti banyaknya bilangan ganjil atau n ganjil itu akan dinaikkan, kemudian akan dijumlahkan. Kalau sudah mencapai batasnya, maka akan berhenti looping. Oke, berarti pertamanya 3, ini n ganjilnya baru 0, sehingga belum memenuhi syarat untuk berhenti. Dia nanti akan lompat. Kita lihat di variabel Explorer. Ya, ini. I-nya 95, banyaknya bilangan ganjil, n ganjil 0. Pertamanya 3, ini baru untuk iterasi yang pertama, jadi sumnya masih kosong. Oke, n ganjil apakah sama dengan pertama? N ganjilnya 0, tidak, berarti akan dilompati. Kita run current line. Ya, dilompati benar. Terus dia memeriksa apakah I dibagi 2 mempunyai sisa 1. Jadi ya kan, ini karena ganjil. Jadi itu akan dijalankan, n ganjilnya akan ditambah 1. Ini tambah 1. Jadinya 1. 1 masih kurang dari yang pertama, sehingga jumlahnya akan dihitung. Ini akan dihitung. Sumnya nanti akan sama dengan 95. Ya, benar. Kemudian dia siap melanjutkan iterasi yang kedua. I-nya berarti nanti akan ganti 40. Ini berarti nanti seharusnya akan dilompati semua karena tidak memenuhi syarat. Kita eksekusi dengan run current line. Apakah ganjil sama dengan pertama? Tidak, berarti masih lanjut. Kemudian apakah I dibagi 2 bersisa 1? Tidak ya, berarti balik lagi ke sana. Ya, seperti itu. Kemudian iterasi yang ketiga. I-nya berarti sekarang 98. Kalau baris 18 ini dijalankan. Ya, ini iterasi yang ketiga, 98. Ini juga akan dilompati karena bilangan genap. Kemudian yang keempat, I-nya 65. Ini kan ganjil. Jadi nanti akan menambahkan n ganjil dengan 1. Jadi n ganjilnya sudah ada 2. Dan nanti akan dijumlahkan. Ya. Ini juga di current line. Jadi akan ditambahkan n ganjilnya jadi 2. Ya, jadi 2. Terus n ganjil masih kurang dari pertama, jadi masih dijalankan. Nah, sampai di sini sudah ketahuan ini nanti. Kalau n ganjilnya itu 3, maka penjumlahannya tidak terjadi. Itulah kenapa dia hanya akan menghasilkan sum untuk 2 bilangan ganjil yang pertama saja. Jadi bilangan ganjil yang ketiga tidak akan dijumlahkan. Pasti yang pertamanya tadi sama dengan 5 juga seperti itu. Ini masih dijalankan karena baru 2. Ya. Oke, sumnya jadi 160, masih sama 160. Harusnya ini kan 3. Harusnya sampai dijumlahkan dengan yang 69. Yang ini. Tapi karena kondisi n ganjilnya ini kurang dari pertama, maka dia berhenti di sini. Jadi ini salahnya. Harusnya ini ditambah dengan sama dengan. Tapi kita lanjutkan saja debuggingnya. Jadi ini kita lanjutkan. Sekarang untuk
I selanjutnya yaitu 36. Ini 36. Ini akan dilewati saja karena genap. Kemudian I selanjutnya 36 terus 69. Harusnya ini juga ikut dijumlahkan. N ganjil sama dengan pertama. N ganjilnya itu 2. Pertamanya 3. Jadi ini belum break. Masih benar dia. Tapi batas yang bawah tadi yang salah. Jadi ini dijalankan, dia melompat karena masih belum mencapai. Terus ini ganjil. Ganjil berarti masuk. Ganjilnya memang ditambahkan jadi 3. Tetapi sekarang harusnya ini masih dijumlahkan. Karena batasnya kan 3. Jadi 69 ini harusnya dijumlahkan dengan 160. Tapi ternyata dia tidak memenuhi syarat. Jadi dia akan melompat. Itulah kenapa jumlahnya jadi salah. Ini coba dibuktikan. Nah, dia langsung melompat ke situ. Jadi sudah ketahuan kalau kesalahan terjadi gara-gara baris ke-23 ini seharusnya syaratnya adalah kurang dari sama dengan. Jadi ini kita stop saja. Kemudian kita edit. Nah, kita edit seperti itu. Sekarang kita simpan. Terus kita run. Harusnya sudah benar. Jumlah 3 pilihan ganjil yang pertama dalam daftar 229. Benar. Ini kalau kita ganti dengan 5, seharusnya 325. Kita run. 325 juga benar. Sekarang kalau kita ganti 8. Kalau 8, seharusnya 548. Kita run. Nah, 548. Jadi dengan cara mendebak, kita sudah bisa menemukan di mana letak kesalahannya, yaitu ada pada baris 23 yang kurang operator sama dengan.